Halo, selamat datang di Maizora TV. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman kisah nyata dari malam yang berjudul Tersesat di Dunia Gaib. Perkenalkan, namaku Mala dan sahabatku bernama Jody. Aku mengenal Jody sudah cukup lama. Kondisiku saat itu sedang sakit demam, tak kunjung sembuh. Sudah ke dokter, namun dokter mengatakan aku baik-baik saja. Akhirnya ayah sahabatku menyarankanku untuk mendatangi dan berobat ke Pak Kiai. Hari ini tepat hari Kamis. Kami berangkat pukul 6 pagi dari arah Bandung menuju Sumedang. Saat sampai di Cadas Pangeran, Jody pun berkata padaku, Berdoa ya, berdoa. Zikir terus, zikir. "Emang kenapa, Jo?" Cadas Pangeran, pokoknya berdoa aja. Aku pun paham yang dimaksudkan Jody. Aku pun mengikuti apa yang Jody bilang. Tak lama kami pun sampai di rumah orang tuanya Jody, tepat pukul 10 siang. Jadi perjalanan dari Bandung menuju Sumedang itu sekitar 4 jam. Lalu kami pun disambut hangat oleh orang tuanya Jody. Setelah ngobrol-ngobrol, aku dan Jody pun disuruh makan yang sudah dihidangkan oleh orang tuanya Jody. Kami pun makan. Setelah selesai makan, orang tuanya Jody menyuruhku istirahat dan mengantarkanku ke kamar tamu. Aku mencoba untuk memejamkan mata, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu aku membuka pintu kamar dan ibunya Jody melihat ke arahku dan bertanya, "Neng, kenapa? Gak bisa tidur?" "Iya, Bu," jawabku. Aku pun langsung menghampiri ibu Jody. Kami pun ngobrol di ruang tamu. Tak lama, Bapak dan Jody pun menghampiri kami. Ibu dan bapaknya Jody menyuruhku menginap. Dan bapaknya Jody pun berkata, Udah Neng, nginep aja di sini. Besok aja pulangnya. Jangan pulang hari ini ya. Aku pun menjawab, "Terima kasih Pak atas tawarannya, tapi kami pulang aja Pak, lagian masih siang." Bapaknya Jody langsung menelpon anak Pak Kiai tersebut. Dan ternyata Pak Kiainya sedang keluar kota. Akhirnya bapaknya Jody mengajak kami ke Orang Pintar yang lokasinya tak jauh dari rumah. Kami pun berangkat ke sana dengan 2 motor. Sesampainya di sana, ya benar saja banyak pasien yang mengantri. Orang pintar itu pun bertanya pada ibunya Jody dari mana. Ibunya Jody pun menjawab kalau aku ini dari Bandung. Entah kenapa, aku yang didului masuk ke ruangan. Dan aku pun ditemani ibunya Jody. Ketika aku duduk, aku tidak mengerti kenapa malah orang pintar itu menggigil dan tak berani menatapku. Beliau seperti yang gelisah dan takut.
seperti yang melihat sesuatu yang ada padaku. Aku pun heran dan aneh. Kenapa aku tidak ditanya sama sekali oleh orang pintar tersebut? Dan beliau hanya menyarankan untuk mengkonsumsi herbal. Sesampainya di rumah orang tuanya Jody, azan pun berkumandang. Kami pun melaksanakan ibadah sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, aku dan Jody berpamitan pulang kepada orang tuanya Jody. Lalu orang tuanya Jody berkata lagi, Nah, nginap aja di sini. Pulangnya besok aja. karena pada saat itu aku berpikir masih siang dan tidak hujan, maka aku putuskan pulang ke Bandung. Pukul 12:30 siang, kami sudah siap berangkat menuju Bandung. Setelah lumayan cukup jauh meninggalkan rumah Jody, kami pun isi bensin dulu. Namun, tiba-tiba saja aku mulai merasa tidak enak hati. Tapi tidak aku pikirkan. Setelah isi bensin, kami pun melanjutkan perjalanan. Suasana pun ramai. Seperti biasa, kami pun asik ngobrol. Hari sudah mulai malam. Kami tidak ada istirahat sama sekali. Jo, ini udah jam berapa? Tanyaku. Waduh, aku nggak bawa jam. Udahlah, ntar lagi juga nyampe. Aku pun mengiyakan. Tapi kami mendadak hening. Tidak ada percakapan sama sekali. Aku mulai merasakan keanehan. Kenapa tidak ada rumah? Pikirku dalam hati. Tapi aku masih berpikir positif. Ya mungkin belum sampai ke pemukiman warga. Namun beberapa saat setelah aku terpikir seperti itu, tiba-tiba aku melihat rumah. Aku pun bergumam di dalam hati. Oh, berarti sudah ada pemukiman. Dan tak jauh lagi kami akan sampai tujuan. Namun, terpikir lagi olehku, kenapa rumahnya hanya satu? Dan tiba-tiba aku melihat lagi satu rumah yang sama persis dengan rumah yang tadi. Dengan cahayaan yang remang-remang. Rumah tersebut dibangun dari kayu. Aku pun merasakan keanehan kembali. Kenapa rumahnya berjauhan dan hanya 2 rumah saja? Tanya aku dalam hati. Tak lama, kami pun melewati jalan yang di sebelah kirinya itu adalah jurang. Aku pun semakin semangat karena ini sudah sampai Cadas Pangeran dan sebentar lagi akan sampai. Hujan rintik-rintik pun turun cukup deras. Namun anehnya tidak basah sama sekali. Hujan itu tidak mengenai kami. Tapi aku diam saja, tidak berani berbicara. Dalam waktu yang lama sekali, kami terus melewati jalan yang di sebelah kirinya itu jurang. Aku pun berkata di dalam hati, kenapa tidak ada kendaraan yang lewat satupun? Dan Jody pun berkata, Kok sepi ya? Ada kendaraan lain? namun tak lama kemudian kendaraan pun lewat di belakangku, yaitu bus. Aku senang karena ada pengendara lain. Tapi bus itu melaju sangat kencang. Seperti tidak melihat kami. Kami pun hampir jatuh ke jurang. Karena
saking kencangnya bus itu melipir ke kiri. Kami panik dan kaget. Tak lama kemudian, datang lagi kendaraan lain, mobil pick up. Tapi lagi-lagi, mobil pick up itu pun sama, melaju sangat kencang dan seperti tak melihat kami di depan. Kami sampai melipir ke pinggir, yang hampir saja kami masuk jurang. Dalam perjalanan pun, aku melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk mengapung di jurang dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya dan kakinya selonjoran ke jalan. Aku langsung menundukkan kepalaku dan Jody pun berkata, Kamu lihat ya? Aku pun juga lihat. Berdoa aja. tak lama kami pun melihat lagi sosok kuntilanak berdiri tepat di pinggir jalan. Kami sama-sama melewati dan melihat kuntilanak itu dengan rambut yang menjuntai sampai ke jalan. Wajahnya tidak terlihat karena tertutupi oleh rambut. Setelah melewati itu, kami pun sama-sama melihat kembali sosok penampakan pocong berdiri di atas pohon. Kami berusaha tenang dan tegar. Kami hanya berharap cepat keluar dari tempat itu. Hujan pun masih menemani perjalanan kami dengan dingin yang amat sangat. Kami pun mulai kelelahan. Aduh Mal, aku udah capek, udah lemes, kata Jody. Sama Jo, aku juga capek dan lemes. Tapi mau istirahat di mana? Kan gak ada tempat untuk istirahat. Tapi tiba-tiba tak lama dari itu kami menemukan warung. Dan warung itu hanya satu-satunya. Kami pun langsung berhenti di depan warung itu. Aku dan Jo tidak ingin makan. Tidak ada selera makan. Karena yang ada dalam pikiran kami adalah cepat sampai. Kami bercanda-canda karena anehnya hujan yang lumayan deras itu sama sekali tidak membasahi kami, baik itu helm maupun motor. Ketika kami sama-sama membuka HP, kami terkejut karena melihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sinyal tidak ada sama sekali. Aku pun coba telepon berulang-ulang kali kepada ibuku. Namun tetap tidak bisa. Kami pun berdoa meminta perlindungan kepada Allah dengan memasrahkan diri kepada Allah. Dan tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ternyata dari ibuku. Assalamualaikum Bu. Malah masih di Sumedang. Malah berangkat dari tadi siang. Oh iya, malah terus berdoa. Ibu bantu doa di sini ya. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya sampailah kami di Bandung. Ketika aku mau masuk ke gang menuju rumahku, ternyata aku lihat ibuku sudah menjemputku di situ. Aku dan Jo pun turun dari motor. Aku pun langsung dipeluk oleh ibu. Ternyata pas kami lihat jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam.